Kalaupun kita akan koreksi, ibaratnya koreksi sehat ya, kita mungkin akan ke bawah 5.000, tapi kita tidak akan lebih jauh dari di bawah 4.500. Itu kalau saya lihat secara teknikal 4.500 ada support di sana. Jadi kalaupun kita kembali ke bawah 5.000, maka 4.500 akan menjadi support yang cukup bagus di sana. Itu juga udah lumayan ya Pak Haji ya. Kalau sekarang kan 5.100 soalnya kalau ke 4.500 lumayan juga nih Ya, koreksinya ya. Udah sangat-sangat lumayan. Nah, lumayan itu. Saya sekarang kita berharap dia turun. berharap ya Pak biar dapat lagi cuan lebih gede ya Pak karena naiknya akan lebih tinggi. Nah, sekarang kita coba lihat Pak pendekatannya. Karena kan kita mau lihat saham-saham yang tahan koreksi di kala resesi. Ini bisa dilihat dari ciri-ciri apa sih pendekatannya, apa aja sih ciri-ciri saham yang tahan koreksi akibat dari laporan-laporan resesi nih Pak Haji? Oke, biasanya yang tahan terhadap krisis itu nomor satu biasanya orang akan lebih memikirkan tentang emiten-emiten di sektor consumer. Mhm. Emiten di consumer, di sektor consumer gitu ya Pak? Kalau dilihat dari pendekatannya bisa Iya, nggak sih kita dekatin misalnya dari oke, kondisi ekonomi makronya, terus kemudian kita turunkan ke prospek pertumbuhan sektornya gitu. Kayak sekarang misalnya sektor apa yang lagi cukup oke, tadi consumer gitu ya Pak. Kan kita consumer nih banyak, kita harus bedah name-nya kan banyak nih Pak. Apa yang kita lihat jadi acuan nih Pak? oke, biasanya kan kalau krisis ibaratnya ya mungkin orang kena PHK, kemudian lapangan pekerjaan kurang, kontrak-kontrak kerja juga dihentikan atau di stop sementara. Intinya ekonomi melambat. Tapi orang tetap butuh makan. Orang tetap butuh makan. Jadi sektor consumer yang consumer good ya. Jadi ibaratnya contohnya seperti Unilever, ICBP, Mayora, seperti itu. Bisa juga ke consumer ya, rokok ya. Jadi gudang garam, AMSP, Sampurna, seperti itu. Jadi itu yang biasanya tahan tahan krisis. Mhm. Tapi Tahan kali ini krisis. karena krisisnya adalah krisis kesehatan dan membuat banyak terjadinya lockdown atau PSBB, jadi tempat-tempat hiburan malam yang biasanya Mhm. banyak sekali orang merokok di sana jadi berkurang. Ya, jadi makanya Mhm. kelihatannya di kuartal 2 volume penjualan rokok itu bisa saja tidak sebaik tahun kemarin. Seperti itu. Karena resesi selalu berkorelasi juga ya dengan nanti laporan keuangannya emiten akan seperti apa gitu ya. Nah itu tadi dikatakan industri atau barang konsumsi nih yang akan cukup tahan. Nah sekarang bermunculan nih Pak sektor-sektor lain yang katanya prospeknya akan cukup tahan resesi gitu. Misalnya kayak di kesehatan gitu ya, kimia, kemudian juga kayak di sektor perbankan gitu ya. Seperti apa sih Pak Ji melihat sektor-sektor lain di luar industri barang konsumsi? Oke, kalau di luar dari sektor konsumsi, maka saya akan melirik ke sektor perbankan. Karena seperti yang kita lihat berita belakangan ini, di mana banyak disuntikkan dana untuk bank-bank milik BUMN ya, terutama Bank Mandiri, BRI, BNI, seperti itu. Dan juga ada 2 BPD yang menerima suntikan dana dari pemerintah. Jadi itu merupakan cash flow tambahan, aliran dana tambahan bagi sektor perbankan untuk tetap bisa mengalirkan kredit dan juga sebagai buffer cadangan untuk restrukturisasi kredit yang sudah mereka lakukan. Jadi kalau ditanya sektor apa yang cantik selain consumer, saya ada di perbankan. Oke, sudah.